Jumpa kembali dengan Gong Keadilan. Saya akan mewawancarai Bapak Dr. Nurudin Musmir SHMH mengenai persoalan hakikat hukum. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jadi banyak nih masyarakat, termasuk saya juga, tidak paham betul ya, apa sih hukum itu? Arti dan pengertiannya. Hukum itu kan berasal dari bahasa Arab ya. Hukum ya. Hukum Ya. Artinya adat atau peraturan gitu ya. Ya. Jadi kalau hukum itu ya apa itu hukum? Hukum ya peraturan. Jawaban peraturan. Hukum dan peraturan. Peraturan berarti bicara tentang manusia, rakyat, masyarakat. Ya. Jadi peraturan itu dua Pak. Peraturan tertulis dan tidak tertulis. Hukum juga itu. Oh, berarti kita bicara peraturan tertulis. Ya, hukum tertulis itu kan hukum sebagai produk dari kekuasaan yang berdaulat ya. Dalam hal ini umpamanya kekuasaan yang berdaulat umpamanya pemerintah yang berkuasa. Ya. Umpamanya sekarang pemerintahan Jokowi Ya. dalam usulan membuat umpamanya revisi undang-undang Omnibus Law umpamanya gitu. Nah, ini itulah bahwa yang membuat itu yaitu pemerintah yang berdaulat itu Masyarakatnya. ya. Mengapa hukum itu dibuat oleh pemerintah yang berkuasa? Itu untuk mengatur masyarakat atau untuk membatasi masyarakat? Ya, namanya peraturan pasti membatasi Pak ya. Memang tujuan daripada hukum itu kan untuk membatasi tingkah laku perilaku manusia ya, supaya tidak terjadi kesenang-wenangan antara satu dengan yang lain, manusia satu atau orang yang satu dengan orang yang lain. Mengatur ketertiban masyarakat. Ya, Bermasyarakat maupun dalam bernegara. negara. Nah, mengapa hukum itu harus ditegakkan oleh pemerintah yang berkuasa? Karena meskipun hukum ada, kadang-kadang ada orang bilang hukum ada untuk dilanggar. Gimana nih? Ya, ini menarik nih pertanyaannya. Ya. Hukum itu ada untuk dilanggar. Iya. Terus kita tanya mana dulu yang terjadi pelanggaran atau ada hukum kan gitu Pak ya? Betul. Ya, saya rasa bahwa hukum itu ada karena tentu ada pelanggaran sebelumnya ada kejadian peristiwa. Ya. Bahwa sejarah hukum itu kan tidak lepas dari zaman era prasejarah peradaban manusia ya. Ya. Nabi Adam yang melanggar dari larangan Allah ya di surga, kemudian terjadi pembunuhan ya, itu belum ada hukum ya, tapi Allah sudah menetapkan itu satu perbuatan berdosa gitu kira-kira ya. Jadi memang untuk mengatur supaya terciptanya satu ketertiban, keamanan dan kedamaian di dalam tatanan masyarakat, sehingga dengan tertib dan aman daripada yang ada di masyarakat akan tercapai keadilan. Kalau keadilan akan tercapai, kesejahteraan di masyarakat juga akan tercipta. Berarti hukum itu tidak hanya membatasi atau mengatur ketertiban masyarakat, tapi memiliki tujuan lain. Misalnya untuk mencapai tujuan negara, maka dibuat peraturan sehingga masyarakat damai, tertib, sehingga tujuan-tujuan negara tercapai. Ya, Gitu. ya ini kan hukum ini kan regulasi ya, satu peraturan ya untuk diterapkan di masyarakat. Tapi bagaimana peraturan diterapkan masyarakat itu bisa berjalan? Tentu ada badan yang mengawasi. Kalau di hukum positif atau hukum pidana, yaitu ada kepolisian, ya, ada pihak kejaksaan, terus ada badan peradilan yang mengadili tentang pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan oleh orang itu atau anggota masyarakat. Ya, yang tujuannya pengadilan itu menegakkan daripada hukum material. Jadi hakikat hukum sebenarnya bukan hanya mengatur ketertiban masyarakat, tapi juga landasan untuk mencapai tujuan negara, menciptakan keadilan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Itu memang korelasinya seperti itu hakikatnya. Memang tujuannya begitu. Tujuan hukum itu. Nah, ini banyak nih masyarakat yang tidak memahami bahwa tujuan hukum itu luas. Jadi, secara utama tentu tidak ada komunitas lingkungan masyarakat yang menginginkan di lingkungannya itu tidak tercipta suatu kedamaian, tidak tercipta suatu keamanan. Pasti semua itu menginginkan yang demikian. Masalah adanya tindak pelanggaran di dalam masyarakat itu juga berbagai macam hal dan berbagai macam aspek yang harus dilihat Pak. Bisa juga karena
perkembangan kultural atau budaya, ya, perkembangan modernisasi atau teknologi yang menjadikan kultur kehidupan masyarakat itu budayanya jadi berubah. Akulturasi. Nah, kadang-kadang disinilah teknologi dan budaya itu sudah masuk ke dalam tatanan masyarakat. Penyadaran hukum masyarakat tentang fungsi menggunakan alat teknologi ini belum sempurna, belum begitu mengertinya. Ditambah dengan regulasinya nggak ada, Pak. Apakah sudah dilakukan oleh negara untuk kemajuan teknologi digital semacam itu? Iya, kita tahu bahwa undang-undang lahirnya undang-undang ITE yang sekarang itu kan, ya, itu kan lebih dulu masuknya handphone ya. Maksudnya HP, maksudnya alat digital ini lebih dulu daripada ITE. Nah, sehingga karena sebelum ada undang-undang ITE itu berbuat bebas maunya, ya kan, menggunakan teknologi HP ini, sehingga begitu ada regulasi atau undang-undang mengatur tentang larangan-larangan yang tidak diperbolehkan dalam orang menggunakan HP itu, lupa bahwa ini ada larangan. Nah, sehingga disinilah kebanyakan terjadinya artinya kelalaian ya. Karena ketidaktahuan. Tapi ada lagi yang memang sudah tahu ada larangan yang tidak boleh diperbuatkan di dalam HP, digunakan juga mencari kesempatan, umpamanya melakukan penipuan. Artinya peraturan dan hukum itu memang terus berkembang. Betul. Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Betul. Ya, kita selain ITE tadi. Iya. Ya, di dalam ada teori hukum ya, dan teori tentang evolusi manusia, bahwa ada yang mengatakan, ada yang persepsi masalah teori Darwin ya, zaman prasejarah. Lihat hakikat manusia itu kan memang by proses, Pak ya. By proses. Jadi modernisasi adalah kristalisasi dari proses perjalanan manusia, peradaban manusia sebelumnya. Modernisasi kita sekarang. Nah, oleh karena itu ada juga hukum yang mengatakan ya, di mana ada manusia, di situ hidupnya hukum, adanya hukum, gitu Pak. Jadi masyarakat maju, hukum juga harus maju, menyesuaikan. Iya, sesuai dengan perkembangan. Betul. Manusia. Ya, karena hukum itu berkembang atas perkembangan yang ada dalam masyarakat. Ya, saya kira, saya pikir ini informasi yang mendasar tentang hakikat hukum, tapi juga kita memperoleh informasi yang banyak bahwa hukum memang tidak hanya berupa peraturan, tetapi juga ia harus terus berkembang sejalan dengan perkembangan manusia. Ini sangat berharga sekali untuk Menteri Keadilan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di wawancara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Exit. Mitra Keadilan, jangan lupa klik subscribe, like, dan ada tombol lonceng tuh. Teng, baru share semuanya. Terima kasih. Demi keadilan masyarakat. Gong keadilan. Action. Mitra Keadilan, jangan lupa tekan subscribe, like, dan Share. share.